Shalom. Selamat sore bagi kita semuanya. Sore hari ini kasih Tuhan kita ada di tempat ini. Haleluya. Kita akan bersatu memuji meninggikan Tuhan kita yang hidup, karena hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan tetap menyertai kami. Kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan di sekitar kehidupan kami. Kami boleh nikmati hadir-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan segalanya bagi umat-Nya. Bersatu hati kami Tuhan datang memuji dan menyembah-Mu. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang peduli, Tuhan yang peduli. Syukur kami naikkan bagi-Mu, kami tinggikan Engkau di setiap sisi kehidupan kami. Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan, memberkati setiap umat Tuhan yang bersama-sama kami saat ini, bahkan juga yang tidak hadir Tuhan. Apapun yang mereka alami saat ini, biarlah Roh Kudus memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi mereka di dalam setiap keadaan yang mereka alami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu yang kami rasakan, kami alami, kami naikkan pujian kami bagi nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat hati kita, kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita yang hidup. Caramu memulihkan hatiku yang saat yang lain yang begitu mudah sirna. Kasih-Mu yang Tuhan tetap bertahan. Engkaulah percaya kasih masih ada dalam
Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang tak menjadi dingin, ku suka caramu memulihkan hatiku yang suram. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam. Mari lebih lagi katakan. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih lebih lagi katakan. Mengalir bagi kami
Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Oh, saat yang lainnya kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada. Mari angkat kedua tangan kita, katakan saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah
hatiku, buka mata hatiku, dan ku memandangmu, dan ku memandangmu. Kau layak ditentukan, nyata kemuliaanku, curahkanlah kuasa-Mu, sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanku, curahkanlah kuasa-Mu, sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 dan ku memandang. Hey! Mari katakan, buka mata hatiku. Let's go. Buka mata hatiku, dan ku memandangmu. Amin. Dan ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, dan ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasa-Mu, sembah kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasa-Mu, sembah kudus, 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 aku memandang. Mari kita angkat kedua tangan, katakan kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasa-Mu, sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasa-Mu, sembah kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasa-Mu, sembah kudus, 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 kudus. Kudus, 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 dan ku memandangmu. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan kita dahsyat, amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita menyanyi dan memuji Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Puji Tuhan, nyanyi dan puji pagi, Yesus hari, kemuliaan Tuhan dengan padamu, sukacita, lalu baik kudusnya.
itu yang aku rasa. Rindu akan hadirmu, dengan isi hatiku. Beri ruang di hatiku, hanya satu rinduku. Mendekatlah anakku, damaiku bersamamu. Datanglah, temukanlah hatiku, rasakanlah cintaku sepanjang hidupku. Biarkanlah kasihku mengubahmu, tanganku menjagamu sepanjang hidupmu. Bagai seorang bapa, rindu akan anaknya. Itu yang aku rasa. Rindu akan hadirmu,
dan bumi dan isinya. Kami terus ingin berjalan bersamamu, karena kami rasakan damai di dalam dekapan kasih-Mu. Ada kekuatan baru, ada berkat yang melimpah-limpah. Terima kasih atas kuasa Roh Kudus yang mengambil alih otoritas kehidupan kami, baik yang di tempat ini maupun saudara kami yang mengikuti ibadah secara live streaming. Terima kasih atas rawatan Roh Kudus. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara kasih Yesus. Hari ini kita ngambil tema kasih sejati. Kasih sejati. Orang di luar sana boleh saja merayakan Valentine, ya. Boleh ucapnya aja selamat kasih sayang, kasih sayang. Tetapi tidak hanya tanggal 14 Februari semalam. Oke, diperingati boleh saja. Tetapi saya rasa hari kasih sayang itu setiap hari, setiap waktu. Oke, jadi saudara mau nggak? Hari ini kalian dikasih sampai minggu depan oleh saudara kalian atau orang tua. Anda rupanya minggu depan nggak dikasih lagi. Mau? Bulan Februari ini aja, sebulan ini aja engkau dikasih oleh sahabatmu, dikasih oleh temanmu. Tetapi bulan depan siapa lo? Siapa gue? Enak? Tidak. Tetapi sesungguhnya kekasih sejati adalah Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dialah kekasih sejati kita. Ketika kita menikmati kebersamaan dengan Yesus Kristus itu, pribadinya itu kita mengenal, maka engkau akan mengasihi sesamamu. Engkau tidak akan mengasihi yang ganteng aja, yang cantik saja. Engkau tidak akan mengasihi orang yang kaya raya saja. Oh ya Pak, kalau yang begitu orang sederhana, mata kau. Kasih. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Ya. Boleh tampilkan? Kita baca bersama-sama ya, dengan semangat. Bagaimana Yesus Kristus adalah untuk menggenapi kasih agape, kasih yang menyelamatkan. Yuk, dua ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sebelum kita membahas bagaimana kasih agape, ada ternyata 3 tipe lagi kasih. Yuk, kasih. Pilih ya. Boleh dibacakan bersama-sama sekali lagi? Kasih Pilia adalah kasih sayang yang tumbuh menjadi komitmen bersama dan didasarkan pada persahabatan dan persaudaraan. Kasih yang tumbuh. Apa artinya tumbuh? Berarti ada pergerakan, ada hasil dari pertumbuhan itu, yaitu buah. Buah kasih yang dibangun antara pertemanan dan persaudaraan, yaitu saling membangun, saling mendukung, saling memberkati. Kasih. Tapi sesungguhnya di lapangan, jika teman kita susah, pasti ya tidak begitu banyak teman-temannya. Tapi jika dia oke, keuangannya oke, sikapnya oke, pasti banyak teman-temannya, bukan? Ya kan? Disinilah perlu kita lihat bahwasanya ketika kita sedang sakit, kita lihat teman mana, saudara mana yang punya kasih, memperhatikan kita, mendoakan kita. Bukan berarti kita sakit, kau diberi uang banyak-banyak. Bukan. Perhatian itu tidak hanya berdasarkan materi, tapi juga mendoakan, membesuk. Itulah, lihat. Itulah asli sesungguhnya teman, sahabat yang harus tetap dibangun hubungan. Jika tidak, coba pikirkan. Perlukah kita berteman dengan orang yang hanya mau berteman dengan kita, berjalan dengan kita ketika uang kita banyak? Saya rasa tidak perlu. Anda pun juga begitu kan? Yang enaknya berteman, yang cocoknya berteman dalam susah dan
senang ya. Ada uang oke, jangan sama patungan ya kan. Ayo kita patungan, beli makanan, beli minuman yang enak, jangan minuman keras, bendol wala es batu ya. Nah, ini yang harus terus kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana kita memilih pertemanan kita, persahabatan yang kau bangun di sekolahmu, di kampusmu, di lingkungan pekerjaanmu. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai habis waktumu, habis tenagamu, saudara, habis uangmu, ternyata dia hanya kawan untuk senang. Lebih mengerikan lagi 4S. Tahu 4S? Senang lihat orang susah, susah senang. Itu tidak perlu kita temani, tapi jangan kita musuhi, kita doakan. Jika kita lihat bagaimana kasih itu sesungguhnya adalah tindakan, action. Maka saya kalau mengatakannya kan, kalau hubungan yang baik adalah take and give, pertemanan, atau memberi saja. Jarang sekali. Pada umumnya take and give. Ya, ada wanita dulu. Hubungan kita hanya take and give kan? Ya. Dia merasa hubungan itu take and give. Pertemanan dan persaudaraan itu kasih ya. Ayo Pak kasih dulu yang kedua. Kasih itu, boleh kita bersama-sama dua-dua ya. Adalah kasih yang mendalam dan penuh perhatian yang terjalin dalam keluarga. Kasih yang mendalam, yang terjalin di dalam hubungan keluarga. Sesungguhnya hubungan keluarga ini harus tetap kita bangun dengan baik. Jika kita bisa memberi yang baik pada keluarga kita yang kurang baik, itu benar-benar anak Tuhan. Tapi ketika kita memberi yang buruk kepada keluarga kita yang selalu membaik pada kita, yang selalu memperhatikan kita, itu adalah anak hantu. Terbalik ya kan? Seharusnya kita memberi yang terbaik, memberi yang baik pada keluarga kita, pada saudara kita, meskipun dia tidak memberi yang baik. Ya, ada istilahnya, dia tidak mau mencubit, tapi mencubit mau. Tidak mau dicubit, tapi mencubit mau. Dia tidak mau menolong saudaranya, tapi maunya dia terus ditolong. Kalau nggak kita tolong, ABCD, kangkung genjer ya. Tetapi sesungguhnya kita harus tetap sadar bahwasanya kasih itu harus kita terapkan di dalam hubungan keluarga antara kakak dan adik, saling menghormati. Amin. Bisa proses, lakukan saja. Maka ada berkat khusus yang akan kau dapatkan. Yang percaya katakan amin. Karena begitu engkau memberi yang terbaik, mencoba memberi yang baik, terbaik boleh pada saudaramu, saya percaya perbendaharaan surga pun akan terbuka bagi kita semua. Tuhan perhatikan itu. Coba kita lihat Yusuf. Bagaimana Yusuf dikucilkan oleh saudaranya, lalu direncanakan yang jahat padanya. Akhirnya dia dibuang ke dalam sumur. Yusuf tidak bisa lihat kiri kanan tanah atau tembok atau batu. Dia hanya bisa melihat ke atas. Melihat Tuhan yang besar. Dia melihat kasih Tuhan yang luar biasa di dalam dirinya dan dalam keluarganya. Apa buktinya? Setelah dia diangkat lagi dari sumur, dijual. Bayangkan dijual. Pernahkah saudara dijual saudaramu? Tidak. Kalau orang sana banyak jualan yang lain dia. Bayangkan Yusuf setelah dijual dijadikan budak. Tahu apa artinya budak? Budak itu tidak mempunyai hak. Dia bekerja tapi tidak mempunyai hak apapun. Bisa diberi makan, bisa tidak. Bisa kerja keras tapi tetap dicambuk. Itulah budak. Dari orang yang sangat istimewakan Yakub menjadi budak oleh karena saudaranya begitu iri dengki kepadanya. Tapi lihat pengampunan kasihnya kepada saudaranya. Ketika dia jadi orang kedua di tanah Mesir, bisa saja dibilangnya cukur jenggot mereka lalu penggal lehernya. Bisa?
Bisa, dia punya kuasa. Bahkan abangnya semua gemetar ketika tahu Yusuf, aduh habislah kita. Ternyata Yusuf yang kita buang ke sumur dan kita jual dan menjadi budak. Apalagi dia tahu bapak kita sudah mati. Ketakutan. Lihat, dosa, kesalahan yang mengakibatkan kita berdosa akan berdampak buruk bagi kita, yaitu rasa takut, rasa bersalah. Kalau diteruskan, dosa adalah maut. Tapi Yusuf tidak membalas saudaranya. Bahkan dia peluk. Saya bayangkan pelukannya itu betul-betul penuh kasih. Welcome, selamat datang abangku. Mari kita nikmati berkat yang sudah tersedia. Kalian merencanakan, saudaraku, rencana yang jahat, tetapi Tuhan merencanakan yang baik bagiku, agar aku bisa melihara seluruh bangsa ini, dan supaya bangsa kita juga tidak kelaparan. Dan begitu kasihnya Yusuf kepada saudaranya. Apakah kita bisa mengasihi saudara kita seperti Yusuf mengasihi saudara-saudaranya? Sulit? Gampang? Sesuatu yang baik, yang benar, ketika kita lakukan bersama Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengampuni saudara yang menyakiti kita, untuk tetap sabar ketika lihat saudara kita membuat kita kaperlek. Tahu kaperlek? Kamu baru pakai dia di telepon dia, halo, ya kan? Abang Rudi, ya. Ujung-ujungnya duit. Udah. Halo. Kakak. Ujung-ujungnya minta bagian. Ketika dia perlu datang. Ketika dia udah lagi banyak uang, kerjanya bagus. Wah. Acara untuk silaturahmi di hari Natal, tahun baru pun tidak dilakukannya. Dia cuek, dia party-party, ya, sama saudara-saudara yang lain. Nah, mari kita belajar seperti Yusuf, bagaimana Yusuf mengasihi saudaranya. Amin. Yuk, yang ketiga, amin Bu. Haleluya. Sulit ya, sulit kali ya, kali dah. Dia menyakitiku, harus sakiti dia. Dia nampar aku, ku tojok, ku tunjang ya. Gak perlu belajar Alkitab saudara, belajar kungfu master aja. Masuk padepokan persilatannya. Haleluya. Jadi seorang hamba Tuhan ya, yang baru mengenal Yesus Kristus, ya, dia dulunya non Kristen, mengalami kesembuhan, saudaraku, Bapak rohani saya, ya, Pastor Paul Tony Bastaman, ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, benar-benar dia militan. Orang bilang murtadin yang gaya preman, tapi dia benar-benar apa ya? Memang sedikit keras, tapi tegas. Dia menyatakan imannya. Saudaranya yang masih non Kristen memusuhinya. Bahkan jatah warisannya dijual sama bangnya. Apa yang dilakukannya? Dituntutnya ke pengadilan? Tidak, saudaraku. Ya sudah. Berkatku ada di sini di Los Angeles saya. Berkatnya lebih besar di seorang Tuhan baginya ya. Kejadian akhirnya dapat mobil Tesla ya, listrik dan apartemen yang cukup mewah, yang sangat mewah kalau di Indonesia. Karena per bulannya hampir ya, kalau $3.000 berarti sekitar 45 juta ya di Indonesia. $4.000 luar biasa bukan? Ada berkat yang disiapkan Tuhan bagi orang yang bisa mengasihi saudaranya. Naik lagi, kasih apa? Eros. Yuk kita baca bersama-sama. Kasih asmara atau kasih romantis yang dikhususkan untuk pasangan suami istri. Asmara, asmara itu indah. Abang, kakak, saudara kasih Yesus. Asmara itu memang betul-betul seperti sesuatu hubungan yang begitu nikmat. Tidak ada dijual. Tetapi di dalam konteks kekudusan, suami istri yang dipersatukan di dalam Kristus bisa menikmati yang namanya kasih eros.
Ternyata anak-anak sekolah sana, anak-anak kuliah, ya kan? Aku mengasihimu, Dek. Kalau kau benar-benar mengasihimu, ayo kita bubuk sama. Hah? Ada perempuan yang dodoi, dia mau mengasihinya. Ada perempuan yang bijaksana, bertobatlah di dalam nama Tuhan Yesus. Repak. Coba. Kasih sendiri sesuatu yang bisa kita nikmati ketika kita membangun hubungan suami istri. Kayak saya dan istri saya. Nah, ya. Mama, kasih eros semua ya. Kurang. Cukup. Lebih. Kasih yang luar biasa. Seperti Adam dan Hawa. Ketika dia sendiri dilihat Tuhan. Wah. Sepertinya anakku Adam ini tidak baik untuk sendiri. Aku akan menyiapkan pasangannya. Ambil dari tulang rusuknya. Dia bangun. Ada Hawa. Dibandingkannya sama kingkong betina, simpanse betina lebih cantik Hawa jauh. Pasangannya yang sepadan disiapkan Tuhan. Amin. Bagi orang yang percaya selalu bahwasanya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Jangan berpikir bahwasanya tidak ada pasangan seseorang. Saya yakin Tuhan sudah siapkan. Cuma timingnya, waktunya belum tepat. Sabar menanti. Ya, ada rumah makan sabar menanti? Sabar menanti, Bang. Sabar menanti ya. Oh, pasti Tuhan siapkan, amin. Nah, iwa kasih harus ini intinya jangan dibangun di luar kekudusan. Akan mendatangkan bahaya. Itu kronologis. Berita acara perkara lalu dibuat film. Seorang anak sekolah, ya, dia menyia-nyiakan kesuciannya. Dia berikan begitu saja kepada seorang pria yang belum menikahinya. Lalu pria ini dituntut tanggung jawabnya ketika wanita ini hamil. Awalnya tidak tahu menempatkan kasih eros ini. Ini nafsu yang tidak benar karena di luar pernikahan, di luar kekudusan. Mereka belum dipersatukan dalam Kristus. Hamil perempuan ini. Lalu dia minta pertanggungjawaban pada pria ini. Yang terjadi ada pria ini apa? Menyengkeknya. Setelah mati dimasukkannya ke sumur. Bayangkan, tragis bukan? Ini kisah nyata. Nah, untuk itu muda-mudi yang hari ini ada di tempat ini, yang belum menikah, jangan melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetaplah jaga kekudusanmu, kesucianmu. Pasti ada waktu yang terbaik, pasangan yang sepadan yang akan disiapkan Tuhan. Setelah ketemu baru adalah namanya konseling pranikah. Boleh Ibu? Tidak? Membuat konseling pranikahnya nih. Kalau ada mau menikah, muda-mudi ini, kalau yang cukup umur ya, yang masih jangan dulu. Maksudnya yang masih 17 tahun, 21 tahun ke bawah jangan ya. Jangan pikirkan itu dulu. Pikirkan bagaimana berprestasi, bagaimana bisa berdampak ya bagi keluarga seperti visi kita kan, berdampak bagi bangsa-bangsa, dimulai dari keluarga, mulai dari diri sendiri, mulai bangun hubungan yang benar, tahu menempatkan di mana kasih surga, belia dan eros. Haleluya. Dan kasih yang tertinggi adalah, coba kasih agape. Saya undang promosi pujiannya. Boleh dibaca? Kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat dan abadi yang dimiliki Tuhan bagi umatnya. Kasih tanpa Syarat. syarat. Dia mengasihi kita tanpa syarat.
Dia mengasihi kita tidak melihat bagaimana latar belakang kita, masa lalu kita, dosa-dosa kita. Dia ingin melihat engkau mau mengaku dosa dan menyelesaikan dosa dan tidak berbuat dosa lagi. Haleluya. Dia tidak memandang bagaimana banyak keuanganmu, jabatanmu. Inilah kasih agape, kasih yang benar-benar sejati, kasih yang kita terima dari Bapa kita di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sebab karena begitu besar, tidak terhingga, bukan besar, kan? Kasih yang tidak terhingga bagi kita anak-anak yang percaya kepadanya. Kita akan boleh hidup yang kekal, hidup yang kekal. Hidup di kerajaan surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang raja yang di atas segala raja duduk dan bertata di situ, yang namanya siapa? Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus Kristus. Harus bisa nyatakan Dia sudah memberi yang terbaik, bahkan nyawanya diberinya bagi kita, agar kita tidak dihukum, agar semua kutu dosa sudah selesai, finish, selesai. Semua oleh karena kasih agape, kasih yang begitu sempurna. Haleluya. Ya rabata shikarabata. Haleluya. Ya rabata shikarabata kalem. Syukur bagi Tuhan. Selamatkan kami, Kau bentuk hidup kami, Kau berkati keluarga kami, kota ini dan bangsa ini. Biarlah penuaian beraksa-raksa terjadi buat muda-mudi Gen Z. Yes. Tiada harapan, kasih yang telah menjadi ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saja baiknya begitu mudah sirna, kekasih sejati kami selama-lamanya. tetap bertahan. Engkau mengawasan hatiku, percaya kasih masih ada dalam dunia. Itu mudah sirna, kasihmu yang Tuhan tetap bertahan. Engkau mengawasan hatiku, percaya kasih masih ada dalam dunia. Terima kasih, kasih sejati kami, Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Kau mau memilih kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Kau menyertakan kami, dan di dalam amanat agung biar kami terus pergi dan mengabarkan Injil buat teman-teman kami, keluarga kami,
Bahkan biar Engkau terus menjadikan kami saksimu dari Yerusalem, Yudea sampai seluruh Samaria, seluruh bumi, ujung bumi. Terima kasih Yesus, kasih-Mu besar. Haleluya, kasih-Mu ajaib yang menyembuhkan, melepaskan, memberkati. Haleluya. Begitu mudah kasih-Mu ya Tuhan, tetap bertahan. Engkau menguasai hatiku, percaya kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu berhasilkan kasih-Mu tetap bertahan. Engkau menguasai hatiku, percaya kasih masih ada. Katakan lagi, saat yang lain, saat yang lainnya begitu mudah silam kasih-Mu tetap bertahan. Engkau menguasai hatiku, percaya kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan Yesus yang melimpah di dalam kehidupan setiap kami umatnya. Terima kasih juga buat setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Sementara kami memberikan Tuhan apa yang kami miliki, biarlah kiranya persembahan kami Tuhan ini boleh menjadi persembahan yang berguna untuk kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terpuji termulialah Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami akan memberi dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kita.
Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah pandangan-Mu dan bukalah buat Bapa kita yang di surga. Kasih dari Bapa di surga, Bapa Yahweh, Elohim pencipta langit, bumi dan isinya, dan hidup yang penuh kelimpahan, hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus ada di kehidupan kita, keluarga kita, dan bahkan bangsa kita Indonesia. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin.